Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali melayani Anda di bulan Natal ini, bulan Desember tahun 2022. Ada sedikit pesan Natal yang izinkan saya untuk bagikan buat jadi berkat bagi Anda sekeluarga ya. Nah, Alkitab bilang dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat kelima, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bayangin, orang yang takut akan Tuhan, imam loh Bapak Ibu Saudara ya, tapi punya problem. Ternyata nggak bisa punya anak. Mandul. Kalau Anda perhatikan dalam hukum-hukum Tuhan di Perjanjian Lama, mandul dalam tanda kutip adalah bagian dari kutuk atau tidak diberkati Tuhan. Kok bisa orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, bahkan seorang imam, hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, namun bisa mengalami kemandulan? Bukankah ini seringkali jadi masalah dalam kehidupan kekristenan kita juga? Pak Yogi, saya udah hidup berusaha sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Anyway, memang nggak mungkin kita bisa taat sempurna ya. Dalam arti semaksimal yang kita mampu dengan pertolongan Tuhan. Tak bercacat tanda kutip ya. Untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Allah. Tapi kenapa saya mengalami kemandulan? Kemandulan ekonomi, kemandulan dalam hal betul-betul kandungan rahim. Kalau Anda seorang perempuan atau seorang laki-laki, ya, mandul bisa pria, bisa juga wanita. Kemandulan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, saya merasa nggak berbuah. Padahal saya sudah berusaha untuk hidup takut akan Allah. Nah, saya berharap pesan Natal ini bisa menolong kita untuk mengalami breakthrough, terobosan, seperti yang dialami oleh Elisabet dan Zakaria. Sehingga mereka mengalami akan jawaban doa yang dijawab Tuhan secara ajaib. Ya, nah Alkitab berkata, sekalipun kondisi mereka mengalami kemandulan, ini pelajaran penting yang kita harus pelajari. Mereka tetap setia loh. Buktinya apa? Coba ayat 8 bilang gini, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Artinya dia nggak kecewa sama Tuhan. Walaupun mungkin dia pikir, Tuhan, aku udah melayani engkau puluhan tahun jadi imam. Bolak-balik keluar masuk ke dalam bait suci, bakar ukupan. Ya, hidupku juga berusaha tak bercacat mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan. Tapi dia nggak kecewa, dia nggak mundur dari pelayanannya. Ya, ada begitu banyak orang karena doanya mungkin nggak dijawab, mundur dari pelayanan. Ada begitu banyak orang mundur dari Tuhan, itu lebih gawat lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi ini dia catatan pertama ya, Zakaria tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun dia mengalami kemandulan, belum punya anak. Ya, dia tetap melayani Tuhan. Alkitab nggak bilang dia mundur, dan dia tetap dikenal di mata Tuhan sebagai orang yang saleh loh. Tetap taat dengar-dengaran suara Tuhan. Kunci yang kedua, Alkitab bilang di ayatnya yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, ini poin kedua yang harus kita pelajari kalau kita ingin mengalami terobosan ya melalui pesan Natal tahun 2022 ini. Jelas Alkitab bilang doamu telah dikabulkan. Artinya begini Bapak Ibu, sekalipun Elisabet dan Zakaria mandul, tentu dari muda mereka menyadari, kenapa nggak bisa punya anak? Kita nikah sekian tahun. Mungkin kalau baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, oh belum waktunya. Tapi mungkin kalau sudah 5 tahun, 7 tahun, mereka sadar, jangan-jangan kita mandul. Sampai tua, artinya mereka menyadari itu sejak muda sampai tua. Dan Alkitab bilang, doa mereka dikabulkan. Dengan demikian punya pengertian mereka doa dengan tekun dari sejak mereka sadar mereka mandul, sampai mereka tua renta. Dan rasanya impossible. Mereka tetap bertekun di dalam doa. Ini dia sumber terobosan yang kedua. Tetap bertekun di dalam
doa. Walaupun belum terjadi apa-apa. Walaupun rasanya mustahil. Karena waktu mereka berdoa, 10 tahun, 20 tahun, usia terus bertambah. Makin mustahil. Tapi Alkitab bilang doamu telah dikabulkan. Artinya mereka masih doa. Sekalipun mereka tahu rasanya mustahil udah setua ini. Kok masih doa supaya bisa punya anak. Tapi mereka tetap berdoa. Kalau nggak begitu, ayatnya nggak akan bilang doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan. Ya, ini poin kedua, Bapak Ibu. Ya, tadi yang pertama, tetap setia, lakukan tugas pelayanan Anda dimanapun Tuhan tempatkan. Ya, dan yang kedua, terus tekun berdoa, sekalipun tidak melihat tanda-tanda jawaban apapun di alam fisik dan nyata ini. Ya, nah terus kita perhatikan di sini bahwa sungguh Tuhan menjawab dia. Ya, kita perhatikan ayat yang berikutnya. Ayat ke-18 ketika malaikat menyampaikan itu. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, nah ini dia nih yang kurang enak Bapak Ibu ya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah Bapak Ibu, ini kita mesti pelajari jadi warning buat kita. Dia sudah bertekun dalam pelayanan. Dia sudah bertekun tetap melayani, kemudian bertekun dalam doa. Tapi begitu dijawab doanya, malaikat bilang, kamu akan dapat anak, istrimu akan mengandung. Dia jadi nggak percaya. Ada loh orang kayak gitu Bapak Ibu. Contohnya waktu Petrus masuk penjara, jemaat kumpul, ya kan? Mereka mendoakan Petrus. Pada saat Petrus dikeluarkan sama malaikat sebagai hasil jawaban doa jemaat, ketok pintu. Hambanya yang di dalam pintu itu buka, ngintip. Petrus dia nggak buka saking senengnya. Dia balik ke teman-teman yang lagi doa, jemaat lagi doa, dikasih tahu itu Petrus datang di depan. Artinya jawaban doa kita sudah digenapi Tuhan. Mereka bilang nggak percaya. Jangan-jangan itu rohnya, malaikatnya, ngimpi atau apalah bahasanya. Anda bisa lihat itu ya di Alkitab, di Kisah Para Rasul. Kadang-kadang kita doa, bertekun dalam doa. Tapi rupanya begitu dikasih tahu bakal terjadi, kita yang nggak percaya. Nah ini peringatan buat kita. Ini penghambat dari terobosan. Akibatnya apa? Sekalipun iya akhirnya Yohanes Pembaptis lahir, ya kemandulan itu memang betul pulih, jawab Tuhan. Namun ada something miss, sesuatu yang dia hilang, yaitu berkat karena iman. Kita perhatikan di sini Lukas pasal 1, ya kan, ayat 45. Ini Elisabeth yang nyanyi Bapak Ibu Saudara ya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kata berbahagialah ia yang telah percaya, blessed, diberkatilah. Artinya Zakaria kehilangan berkat ini, sukacita ini. Harusnya dia nunggu dengan happy, dengan joyfully. Dia harus nunggu dengan bisu. Kenapa? Karena nggak percaya. Malaikat bilang, kamu sih nanya juga, tapi nanyamu nggak percaya. Sebetulnya Maria juga nanya. Maria bilang kan, kalau Anda perhatikan ketika malaikat datang sama Maria, kata Maria ayat 34 ya, kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Sama-sama nanya. Tadi Zakaria juga nanya, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi sebab aku sudah tua, istriku lanjut umur. Sama-sama nanya, tapi si malaikat bisa tahu isi hatinya. Ya tentu Tuhan kasih tahu ya, si Zakaria nanya tapi dengan hati nggak percaya. Makanya dia bilang, karena engkau tidak percaya akan perkataanku, kamu akan bisu. Sampai nanti katanya perkataanku itu nyata kebenarannya pada waktunya. Itu pada waktu kapan? Kalau Anda perhatikan di Lukas 1 ayat 62 ketika mereka lagi bingung nih, kasih nama siapa anaknya ya? Ayat 63-nya atau 62 saya bacakan. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu? Ayat 63, ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. 64, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Puji Tuhan ya. Setelah dia lepas lidahnya, berkata-kata memuji Allah. Tapi bayangin, dia harus tunggu 9 bulan Bapak Ibu Saudara. Dia harus tunggu 9 bulan dalam keadaan bisu.
seharusnya dia bisa mengalami blessing lebih, joyful di hati dia lebih lagi. Kalau dia sejak awal boleh percaya teguh bahwa apa yang dikatakan Tuhan akan terjadi. Sama seperti Maria. Ayat 38 Maria bilang gini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Enggak bikin Maria bisu. Kenapa? Dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai perkataan Tuhan. Nah, ini sikap penting kalau kita ingin mengalami terobosan. Yang pertama, tetap bertekun lakukan tugas pelayanan kita, panggilan kita sebagai papa, sebagai mama, sebagai guru, sebagai anak yang baik. Kalau kita kerja di sebuah tempat, tetap lakukan dan tetap layani Tuhan. Ingat, hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi untuk Tuhan. Dan yang kedua, tetap bertekun di dalam doa. Dan yang ketiga, bukan sekedar tekun berdoa, tapi beriman, percaya penuh. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah kepadaku sesuai perkataanmu itu. Jangan kayak si Zakaria, bertekun bagus, berdoa bagus sampai tua. Itu kan gambaran iman sebetulnya. Tapi ketika ditarik pada level yang lebih tinggi lagi imannya, rupanya dia ragu. Aku kan udah tua, istriku udah nggak mungkin bisa lagi melahirkan, ya kan? Sayang sekali, sehingga dia harus bisu dan kehilangan satu bagian yang namanya berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Ya, akhirnya harus 9 bulan lebih Zakaria mengalami kebisuan. Puji Tuhan terakhir ketika dia minta batu tulis namanya Yohanes. Bisunya itu sembuh ya, lidahnya dilepaskan dan dia memuji-muji Tuhan. Nah, itu juga buat kita. Kadang-kadang yang jadi penghambat adalah ketidakpercayaan kita. Padahal Tuhan udah sediain, Tuhan udah kasih janjinya. Yesus 2000 tahun yang lalu sejak Natal terjadi, dia sudah mati di kayu salib. Di usia 33,5 tahun. Dia menanggung dosa Anda dan saya, sakit penyakit Anda, kutuk Anda, kemiskinan Anda, dipikul di kayu salib. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Kita kadang-kadang percaya hanya secara teori. Tiap hari mungkin kita kayak Zakaria, datang doa pagi, doa makan siang, doa makan malam, doa mau tidur, doa bangun tidur. Tapi ketika Tuhan menuntun kita dengan satu firman tertentu, aku pengen memberkati kamu. Aku pengen menyembuhkan kamu. Alkitab bilang oleh bilurku, engkau sudah sembuh. Kita kaget. Mana mungkin? Kan kata dokter saya stadium 4. Saya keturunan penyakit ini. Ini faktor genetik. Ini nggak mungkin. Kita mengalami berkat, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Seperti yang tadi nyanyian Elizabeth. Dan kita seharusnya belajar dari Maria. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mendengar pesan singkat Natal, bagaimana kami harus terus percaya, bukan saja bertekun melayani Engkau, tapi kami perlu bertekun di dalam doa, dan terlebih kami harus percaya penuh apa kata Engkau, bukan apa kata manusia, bukan apa kata gejala fisik kami, bukan apa kondisi realitas sekitar kami. Kami harus lebih percaya kepada Engkau karena kami ini hamba-Mu. Jadilah kepada kami sesuai perkataanmu. Aku berdoa buat teman-teman seluruh jemaat yang ada dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan mereka, dengar firman Tuhan berkata, sudah selesai. Di kayu salib itu 2000 tahun yang lalu, Yesus datang bukan hanya menjadi seorang bayi mungil, tetapi juga dia bertumbuh dewasa menebus dosa Anda, penyakit Anda, kutuk Anda, kemiskinan Anda. Karena itu sudah selesai. Terimalah dengan iman dan mulai perkatakan dan mulai hidup dengan iman percaya kepada karya penebusan Yesus yang sudah selesai. Natal adalah kasih Bapa. Terima kasih itu dengan cuma-cuma, terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.